Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Nah, hari ini kita akan belajar tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, anak-anak hebat, perhatikan ya pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi dan menemukan informasi dalam teks. Kemudian IPA menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda dan menjelaskan gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, IPS menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Nah, anak-anak hebat, yang pertama kita akan belajar tentang arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya anak-anak mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, yang perlu dilakukan adalah ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Contohnya, kata keragaman dalam KBBI adalah ragam. Nah, carilah pada huruf R dalam kamus. Yang ketiga, carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Nah, setelah itu, anak-anak hebat akan mengetahui arti kata keragaman tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan beralih ke cara menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dalam teks dapat diperoleh melalui membaca. Nah, dengan membaca, kita dapat memperkaya pengetahuan dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks. Nah, anak-anak hebat, sebaiknya kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membaca judul teks. Kemudian, yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah diketahui. Nah, jadi itulah cara mengetahui arti kata sulit dalam teks non-fiksi serta menemukan informasi dalam teks. Nah, kemudian kita beralih ke ilmu pengetahuan alam, yaitu menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan. Anak-anak, tahukah kendaraan beca? Nah, beca adalah salah satu kendaraan tradisional yang digunakan masyarakat. Nah, beca dapat bergerak karena adanya gaya. Nah, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Jadi, gaya dapat menyebabkan sesuatu bergerak dan kedudukannya berubah. Nah, untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Nah, pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak.
Contohnya, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Yang kedua adalah benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat sepeda yang sedang dikendarai kemudian direm, nah gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Kemudian yang ketiga adalah benda berubah bentuk. Contohnya adalah saat botol air mineral yang kosong diinjak. Nah, botol tersebut akan berubah bentuk. Dan yang keempat, benda bergerak berubah arah. Nah, contohnya adalah saat bola yang menggelinding ditendang. Bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Nah, tahukah anak-anak hebat bahwa gaya itu memiliki macam-macam? Yang pertama, gaya otot. Nah, gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya, anak menendang bola, ibu memotong kue, dan ayah memindahkan televisi. Yang kedua adalah gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, jika kamu melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Kemudian yang ketiga adalah gaya pegas. Nah, gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas estetis. Contohnya ketapel, karet, dan gelang. Kemudian selanjutnya gaya magnet. Nah, gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya, besi yang didekatkan pada magnet akan tertarik oleh magnet. Yang selanjutnya adalah gaya listrik. Nah, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, jika penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut, lalu didekatkan pada potongan kertas-kertas kecil, maka penggaris tersebut akan menarik potongan kertas. Yang keenam adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Contohnya, saat mengasah pisau menggunakan batu asahan, papan tulis, dan gesekan ban mobil dengan permukaan jalan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan. Contohnya, mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Nah, contoh dari gaya otot adalah ayah mendorong atau menarik meja, kemudian Made menendang bola ke arah gawang, kemudian sapi menarik gerobak, dan ibu membawa barang belanjaan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui keragaman suku Indonesia. Indonesia merupakan negeri yang kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Suku-suku bangsa Indonesia tersebut tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Contoh persebaran beberapa suku bangsa Indonesia antara lain, yang pertama Pulau Sumatera,
yaitu suku bangsanya Gayo dari Aceh, Batak Karo dari Sumatera Utara, Minangkabau dari Sumatera Barat. Yang kedua adalah Pulau Jawa. Suku bangsanya adalah Betawi dari DKI Jakarta, Sunda dari Jawa Barat, Jawa dari Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Pulau Bali, NTT, dan NTB. Suku bangsanya adalah Bali Aga dari Bali, Sasak dari Nusa Tenggara Barat, dan Alor dari Nusa Tenggara Timur. Yang keempat adalah Pulau Kalimantan. Suku bangsanya adalah Lidung dari Kalimantan Utara, kemudian Dayak Kalimantan Barat, dan Banjar Kalimantan Timur. Nah, yang kelima adalah Pulau Sulawesi. Suku bangsanya adalah Sangihe Talaud dari Sulawesi Utara, kemudian Ampana Sulawesi Tengah, dan Toraja Sulawesi Selatan. Nah, yang keenam adalah Pulau Maluku. Suku bangsanya Ambon dari Maluku dan Seram dari Maluku Utara. Dan yang terakhir adalah Pulau Papua. Suku bangsanya Dani dari Papua dan Asmat dari Papua Barat. Nah, jadi itu merupakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Bahasa Indonesia halaman 87, IPA halaman 89, IPS halaman 97. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.